Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Yuni dan juga sahabat-sahabat mahasiswa DAP Angkatan 14. Siang ini saya akan menyampaikan kaitannya dengan penanganan COVID-19 di Kota Cirebon sesuai dengan tugas yang diberikan Ibu Dr. Yuni selaku pengampu mata kuliah kebijakan dan manajemen perubahan. Teman-teman sekalian, pelaksanaan penanganan COVID-19 di Kota Cirebon dari sisi regulasi kita mengacu kepada regulasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah provinsi, di mana pemerintah pusat sudah mengeluarkan surat edaran Mendagri nomor 440/2622/SJ kaitannya dengan pembentukan gugus tugas percepatan penanganan COVID di daerah. Dan juga adanya Kepres nomor 11 tahun 2020 tentang keadaan darurat kesehatan masyarakat, dan juga PP nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita Pak Jokowi. Teman sekalian, sebagai pelaksanaan dari penanganan COVID-19 daerah terutama di Kota Cirebon, Pak Wali Kota sudah mengeluarkan Kepwal nomor 368.0.Kep.182.Inkes 2020 tentang pembentukan gugus tugas penanganan COVID di Kota Cirebon. Kemudian sebagai dasar pelaksanaan dari penanganan COVID ini, kita mengacu kepada Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 0107 Menkes /289/2020 tentang PSBB di Jawa Barat. Inilah sebagai dasar pelaksanaan PSBB di Kota Cirebon, di mana setelah itu juga Pak Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil juga mengeluarkan beberapa regulasi seperti Pergub, Keputusan Gubernur, dan juga Surat Edaran Gubernur tentang pelaksanaan PSBB di Jawa Barat yang berlaku sejak tanggal 4 Mei 2020. Ibu Yuni yang saya hormati dan juga teman sekalian, pelaksanaan PSBB ini tentu saja melibatkan seluruh stakeholder yang ada di Kota Cirebon, seperti dari tidak saja unsur pemerintah, tetapi juga unsur akademisi, unsur media massa, unsur masyarakat, dan unsur-unsur lainnya yang ada di kota, seperti misalkan juga Forkopimda, unsur kepolisian, unsur TNI AD, unsur Satpol PP, dan lain sebagainya. Ini tentu saja bersama-sama bersinergi untuk menangani penanganan penyebaran COVID-19 ini sesuai dengan tupoksinya masing-masing yang ada di dalam gugus tugas. Pelaksanaan PSBB ini berlangsung selama 3 tahap. Yang pertama adalah tahap pertama tanggal 6 Mei sampai tanggal 19 Mei. Kemudian tahap kedua adalah tanggal 20 Mei sampai 2 Juni. Dan tahap ketiga sampai tanggal 3 Juni sampai 17 Juni. Nah, Bapak sekalian, pelaksanaan PSBB di Kota Cirebon dirasa cukup efektif. Ini terlihat dari berkurangnya kegiatan masyarakat di kota, khususnya pada saat-saat menjelang pagi atau siang hari, di mana Kota Cirebon sebagai salah satu kota jasa dan perdagangan, banyak unsur masyarakat atau pelaku kegiatan yang berasal dari sekitar lainnya. Nah, ini memungkinkan terjadinya pergerakan orang dari wilayah hinterland ke wilayah kota. Nah, dengan adanya PSBB ini, pergerakan orang atau kendaraan dapat ditekan sampai 40%. Ini dirasa cukup efektif. Kenapa? Karena memang bisa mengurangi kerumunan yang terjadi terutama pada zona-zona ekonomi yang ada di Kota Cirebon. Teman sekalian, setelah PSBB ini, Pak Wali Kota mengeluarkan Keputusan Wali Kota nomor 443/Kep.253 tahun 2020 tentang PSBB proporsional sesuai dengan level kewaspadaan. Artinya, PSBB yang kita lakukan sekarang tidak lagi dengan penyekatan ataupun pembatasan pergerakan orang, tetapi lebih kepada sifatnya lokal atau wilayahan, terutama pada wilayah kelurahan ataupun RW/RT. Nah, di Cirebon ada beberapa wilayah yang wilayah kelurahan yang sesuai dengan
keputusan wali kota tadi itu ditetapkan sebagai wilayah-wilayah dengan level kewaspadaan 1 dan 2. Level 1 adalah level dengan kondisi rendah atau tidak terjadinya kasus COVID. Tetapi untuk level 2 masih ada ditemukan kasus, atau level moderat ya, masih ditemukan kasus akibat dari adanya import atau pendatang yang datang ke lokasi tersebut. Nah, di wilayah Cirebon terdiri 22 kelurahan, 18 kelurahan berada pada level 1 atau rendah, dan 4 kelurahan berada pada level moderat atau level 2. Dengan kondisi tersebut, Cirebon dianggap sebagai wilayah yang siap untuk menghadapi kondisi AKB atau adaptasi kebiasaan baru. Nah, sesuai dengan edaran Pak Wali Kota, edaran Pak Gubernur pada hari Jumat kemarin, yaitu tanggal 26 Juni 2020, di mana Pak Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil, menghentikan PSBB di sebagian besar wilayah Jawa Barat selain Bodebek. Nah, ini artinya apa? Artinya bahwa Kota Cirebon siap untuk menghadapi kebiasaan baru atau new normal. Nah, artinya setelah tanggal 29 Juni besok, wilayah Cirebon adalah wilayah dengan kondisi kebiasaan baru atau new normal. Bapak Ibu sekalian, tentu saja ini butuh apresiasi atau juga keterlibatan seluruh stakeholder tadi itu untuk dapat membiasakan kebiasaan baru ini sebagai kebiasaan baru pada kehidupan mendatang. Seperti misalkan penggunaan masker, cuci tangan, jaga jarak, dan juga berada pada menjauhi kerumunan. Ini menjadi habit baru bagi kita pada era mendatang untuk dapat mencegah terjadinya penyebaran Corona 19 ini. Begitu juga pada transportasi publik, sekarang juga ada kebiasaan-kebiasaan baru di dalam transportasi publik, di mana kita harus melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan yang dianjurkan agar kita dapat mencegah terjadinya penyebaran Corona ini. Teman-teman sekalian, keterlibatan pemerintah, stakeholder yang lain seperti media massa, akademisi di dalam penanganan COVID ini menurut saya sangat penting. Sepertinya untuk bisa kita memberikan edukasi terutama kepada masyarakat yang sampai saat ini juga masih banyak yang tidak taat atau juga tidak disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Tentu saja peran akademisi dalam hal ini, peran media massa dalam hal ini sangat penting untuk dapat edukasi masyarakat agar mereka mulai membiasakan kebiasaan baru ini atau habit baru ini sebagai perilaku sehari-hari ke depan, sehingga kita dapat mencegah terjadinya penyebaran COVID-19 lebih lanjut, sehingga kita tidak akan lagi mengalami gelombang kedua atau second wave dari COVID ini. Dan selanjutnya, marilah kita bersama-sama tetap semangat, tetap disiplin untuk menjaga kesehatan kita, tetap menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak di dalam aktivitas kita sehari-hari ke depan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu. Pagi ini kita akan mendiskusikan mengenai salah satu teori manajemen perubahan untuk membedah kasus penanganan COVID di negara kita. Nah, sebelum masuk ke sana, saya punya dua buku atau dua referensi. Yang pertama adalah referensi dari Kotter, John P. Kotter, mengenai leading change. Dan di sini nanti akan banyak teori. Salah satu yang saya ambil adalah teorinya Lewin. Kemudian yang kedua adalah bukunya John Hayes, The Theory and Practice of Change Management. Jadi ada salah satu teori, salah satunya adalah McKinsey, ya. Model tahapan McKinsey itu nanti akan saya kombinasikan dengan modelnya Lewin untuk membahas mengenai penanganan COVID di negara kita. Nah, Lewin, Bapak Ibu dan teman-teman, itu nanti ada 3 proses model perubahan atau 3 tahap. Yang pertama adalah unfreezing, kemudian yang kedua adalah moving, yang ketiga adalah refreshing. Ya, unfreezing itu kan berarti kondisi yang memang belum terjadi suatu perubahan. Kemudian moving itu adalah kondisi di mana kita mencoba mulai mengadakan perubahan, kemudian sampai kondisi refreshing
yaitu kondisi di mana perubahan itu sudah stabil. Nah, kemudian untuk McKinsey, kalau kita lihat di bukunya John Hayes, edisi keempat ini, ada 7 tahapan ya. Yang pertama adalah strategi, kemudian yang kedua adalah struktur, yang ketiga adalah sistem, yang keempat adalah staff ya, kemudian yang kelima adalah gaya, kemudian yang keenam adalah nilai bersama, dan yang ketujuh adalah keterampilan. Nah, bagaimana sih ini dijadikan alat untuk menganalisis mengenai penanganan COVID? Nah, ada 5 poin yang perlu diperhatikan terkait dengan penanganan COVID-19 saat ini, yaitu terkait dengan pemerintah sendiri ya, kemudian masyarakat, kemudian yang ketiga adalah media massa, yang keempat adalah unsur privat, dan kelima adalah akademisi. Nah, kalau kita comparekan tadi, kombinasikan antara teori model Lewin dan model McKinsey, ada beberapa poin yang bisa dilakukan oleh pemerintah ya. Misalkan yang pertama adalah strategi, kemudian struktur, sistem itu harus dibangun oleh pemerintah ya untuk penanganan COVID-19 ini. Kita sudah tahu, kita sudah paham ada banyak kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah ya. Dulu sudah dikeluarkan kebijakan mengenai PSBB, kemudian sekarang ada era new normal baru dan sebagainya. Tapi ini juga membutuhkan suatu strategi dan struktur dan juga sistem yang sistematis sehingga masyarakat itu bisa mentaati semua peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, kemudian yang kedua adalah masyarakat. Kita lihat masyarakat di musim pandemi ini masih banyak yang terlalu mengabaikan peraturan-peraturan protokol kesehatan. Ini juga mestinya dari pemerintah ada sanksi atau kebijakan yang lebih tegas ya. Ketika mereka harus keluar rumah, mereka harus menggunakan masker ya. Ketika mereka mungkin pergi keluar ke tempat-tempat perbelanjaan, itu juga harus menggunakan protokol kesehatan, membawa masker, membawa hand sanitizer dan sebagainya. Kemudian dari aspek media massa. Nah, di media massa ini yang perlu kita tegaskan adalah objektivitas dalam memberikan pemberitaan ya. Artinya masyarakat harus diberikan berita-berita yang objektif terkait dengan penanganan COVID-19 ini. Ada berapa pasien yang sudah terdeteksi secara positif, ada berapa pasien yang sudah ODP, PDP, kemudian ada berapa rumah sakit yang menjadi rujukan. Nah, ini yang harus diberitakan oleh media massa. Kemudian dari sektor privat. Nah, sektor privat ini juga berkaitan dengan para bisnis ya, dan sebagainya. Di dalam penanganan COVID-19 ini, mereka juga harus berkolaborasi dengan pemerintah. Artinya, tetap menetapkan prosedur atau menggunakan protokol kesehatan. Orang boleh membuka restoran, ya, membuka mall dan seterusnya ya. Tetapi dengan catatan harus tetap menetapkan protokol-protokol kesehatan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudian nilai kebersamaan di masyarakat ini juga harus ditingkatkan ya, melalui misalkan altruisme. Jadi kita harus memberikan empati kepada orang-orang yang sangat terdampak akibat pandemi COVID-19 ini. Ada beberapa contoh yang sudah dilakukan misalkan oleh para artis yang mereka sudah mendermakan sebagian besar penghasilannya untuk penanganan COVID-19 ini. Bahkan ada beberapa pejabat di tingkat daerah itu yang sudah mendermakan juga gaji mereka untuk penanganan COVID-19 ini. Nah, kemudian akademisi bagaimana? Untuk akademisi ini tentu harus berkolaborasi dengan semuanya, pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan sebagainya. Kita sudah melihat banyak kegiatan sudah mereka lakukan, misalkan dari Universitas Telkom yang sudah bisa membuat atau mendesain robot yang nantinya akan membantu para tenaga medis itu untuk menangani pasien COVID sehingga mereka tidak berinteraksi langsung. Kemudian riset-riset yang lainnya ya, di beberapa perguruan tinggi juga sudah punya rumah sakit sendiri untuk penanganan COVID itu, termasuk penciptaan alat-alat ventilator ya bagi pasien yang terinfeksi COVID. Nah, dari pemerintah, masyarakat, media massa, privat dan akademisi ini tidak akan bisa maksimal perubahannya kalau tidak berkolaborasi. Nah, di akhir penutup video ini yang akan saya tekankan kepada Bapak Ibu dan teman-teman adalah buku dari John Kotter ini. John Kotter ini sudah mengingatkan kita di chapter pertama ya, ada beberapa kesalahan-kesalahan umum dalam manajemen perubahan ya. Yang pertama adalah membiarkan adanya rasa puas diri yang terlalu banyak.
Kemudian yang kedua adalah gagal menciptakan koalisi pengaruh yang cukup kuat. Nah, yang ketiga, meremehkan kekuatan visi. Yang keempat adalah mengkomunikasikan visi dengan buruk. Kemudian yang kelima adalah membiarkan hambatan-hambatan menghalangi visi baru. Kemudian yang keenam itu gagal menciptakan keuntungan jangka pendek. Yang ketujuh, terlalu cepat menyatakan keberhasilan. Kemudian yang ke-8 adalah menanamkan perubahan secara kokoh ke dalam kultur organisasi. Nah, ini harus kita waspadai. COVID ini adalah pandemi yang datangnya, kalau secara historis itu kan 100 tahun sekali kita selalu mendapatkan wabah penyakit seperti ini. Dulu kita mengenal lepra, sekarang menggunakan COVID-19. Nah, artinya 8 aspek ini kalau tidak kita perhatikan, maka penanganan COVID itu tidak akan bisa maksimal. Nah, perubahan yang disampaikan oleh John Kotter tadi melalui teorinya Lewin, kemudian dari bukunya John Hayes, ya, ada McKinsey, itu akan bisa membantu pemerintah, kemudian masyarakat, media massa, privat, dan akademisi untuk melakukan perubahan yang terbaik untuk penanganan COVID-19 di Indonesia. Saya kira itu demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Yang saya hormati Ibu Dr. Tri Nuningsih, Ketua Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, sekaligus sebagai pengampu mata kuliah Kebijakan Manajemen Perubahan. Banyak pihak yang mengkritik cara penanganan COVID-19 di NTB, yang terkesan lamban, pemerintah tidak serius, dan seterusnya. Bahkan pemerintah Jokowi pada bulan Maret, April, Mei, atau sekitar April, Mei, itu sudah menyarankan kepada Gubernur NTB untuk mengusulkan PSBB. Tetapi Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di NTB itu rata-rata menolak status PSBB, karena merasakan bahwa kalau kebijakan PSBB diambil, maka dampaknya justru akan meluas menjadi lebih kompleks. Ada dua pilihan memang yang harus dihitung oleh pemerintah ketika menangani COVID-19, dan pilihan ini harus diambil secara hati-hati. Yang pertama adalah pilihan kesehatan, dan yang kedua adalah pilihan ekonomi. Nah, memilih salah satu dari dua ini tentu sama-sama berat, tetapi memilih keduanya juga tentu akan jauh lebih berat. Dari perspektif manajemen organisasi publik, mengambil pilihan ini memang tidak sederhana, karena persoalan COVID-19 tidak hanya kompleks, tetapi menurut hemat saya COVID-19 adalah multi kompleks. Jadi tidak hanya kompleks, tetapi multi kompleks. Nah, untuk mendalami penanganan COVID-19 di NTB secara objektif, sebaiknya kita memulai dengan data. Data yang saya petik per tanggal 26 Juni 2020 memperlihatkan perkembangan COVID di dunia, di tanah air, dan di NTB sebagai berikut. Data tingkat dunia, total orang yang terkena positif COVID adalah 9.731.696 orang. Dari data tersebut, jumlah yang dirawat 40,84%, sembuh 54,10%, dan meninggal 5,06%. Nah, secara nasional atau di Indonesia, total yang positif COVID per tanggal 26 Juni 2020 adalah 51.427 orang.
yang dirawat 53,30%, sembuh 41,48%, dan meninggal 5,22%. Nah, kemudian di NTB total orang yang terinfeksi positif COVID adalah 1.142 orang, yang dirawat 27,23%, sembuh 68,30%, dan meninggal 4,47%. Nah, apa artinya data ini? Artinya data ini pertama secara kuantitatif ada dua hal yang bisa kita pahami. Yang pertama, meskipun angka masyarakat positif COVID-19 di NTB cukup tinggi sebesar 1.142 orang, namun pemerintah mampu menekan angka meninggal atau kematian akibat COVID itu sampai pada posisi 4,47%. Artinya data ini lebih rendah dibanding dengan angka meninggal secara nasional atau kematian COVID secara nasional sebesar 5,22%. Yang kedua adalah NTB mampu menyembuhkan pasien COVID-19 sebesar 68,30%. Artinya lebih tinggi dari data nasional yang sebesar 41,48%. Dari dua data kuantitatif tersebut, maka sesungguhnya meskipun penularan COVID di NTB mencapai 1.142 orang, tetapi bisa dikatakan pemerintah NTB memiliki prestasi dalam penanganan COVID dengan dua indikator, yaitu kecilnya angka yang meninggal dan tingginya angka yang sembuh. Namun demikian, tentu saja kualitas penanganan COVID-19 bukan soal angka. Prinsip manajemen kebijakan penanganan COVID-19 yang paling baik adalah prinsip keselamatan dan kesehatan publik. Maka hemat saya, pemerintah daerah tentu tidak boleh terlalu bangga dengan angka yang mampu disembuhkan atau rendahnya angka yang meninggal. Karena konstitusi kita menyebutkan setiap orang memiliki hak untuk hidup, dan tugas negara kemudian adalah menjamin hak warga negara tersebut untuk hidup di negaranya. Nah, masalahnya sekarang adalah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah agar mampu menjamin hak orang untuk hidup atau sembuh dari serangan COVID-19. Nah, maka sebagai solusinya, ilmu administrasi publik memperkenalkan cara baru yang dikenal dengan model collaborative governance. Ajaran model ini mengatakan bahwa untuk menangani masalah-masalah publik, baik dalam pembuatan atau dalam pelaksanaan kebijakan organisasi publik, maka organisasi publik perlu melibatkan organisasi-organisasi non-publik. Jadi model ini atau paradigma ini mengajarkan tentang ayo pemerintah, Anda jangan bekerja sendiri di dalam menyelesaikan urusan-urusan publik, tetapi Anda harus menggandeng atau melibatkan organisasi-organisasi non-publik. Nah, pertanyaannya kemudian, siapa aktor organisasi non-publik yang bisa diajak berkolaborasi dalam penanganan COVID-19? Collaborative governance menawarkan konsep terbaru yang saat ini disebut sebagai model pentahelix. Model pentahelix ini memperkenalkan 5 aktor yang bisa diajak berkolaborasi di dalam urusan-urusan publik. Yang pertama adalah pemerintah, yang kedua adalah masyarakat, yang ketiga adalah media massa, yang keempat adalah privat, dan yang kelima adalah universitas atau akademisi. Nah, setelah kita mengetahui solusinya adalah melalui collaborative governance dengan model pentahelix, dan kita sudah mengidentifikasi 5 aktor pentahelix yang bisa diajak berkolaborasi dalam penanganan COVID-19, maka pertanyaan terakhirnya adalah apa peran masing-masing aktor tersebut. Nah,
saya akan mencoba untuk mengidentifikasi peran yang bisa dilakukan oleh masing-masing aktor tersebut di dalam konteks kolaborasi penanganan COVID-19 di NTB. Sekaligus ini sebagai solusi yang saya tawarkan. Yang pertama adalah peran pemerintah. Pemerintah itu memiliki 3 peran yang utama dalam konteks penanganan COVID-19. Yang pertama adalah pemerintah sebagai regulator. Artinya pemerintah membuat aturan-aturan, baik itu dalam bentuk perda, dalam bentuk peraturan gubernur, bupati, wali kota, yang terkait misalnya dengan SOP COVID dalam segala lini kehidupan, dalam sektor pendidikan, dalam sektor pariwisata, dalam sektor perdagangan dan lain-lain. Jadi semua sektor itu harus patuh pada aturan-aturan tentang prosedur hidup dalam kondisi COVID. Dan saya kira menghadapi new normal ini atau hidup dalam situasi normal baru ini, pemerintah harus berpikir tentang bagaimana ketersediaan regulator untuk mendukung aktivitas masyarakat. Kemudian peran pemerintah yang kedua adalah sebagai fasilitator. Kemudian peran yang ketiga adalah penyediaan anggaran tentunya, karena bagaimanapun pelaksanaan COVID tentu tidak bisa dilepaskan dari aspek anggaran. Nah, dalam hal ini maka pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten kota perlu mengalokasikan APBD untuk pembiayaan penanganan COVID secara efektif dan efisien. Nah, pertanyaan terakhir adalah apakah pemerintah perlu langkah tegas untuk membuat masyarakat patuh? Menurut hemat saya, langkah tegas itu penting, tetapi itu bagian akhir dari rangkaian langkah kerja pemerintah dalam penanganan COVID yang harus utuh. Menurut hemat saya ada 3 rangkaian tahapan kerja pemerintah dalam penanganan COVID. Yang pertama adalah sosialisasi dan informasi kepada masyarakat tentang seperti apa COVID itu, penularannya bagaimana, dan seterusnya, di mana sosialisasi ini harus dilakukan secara sistematis, kemudian masif, melalui kolaborasi dengan aktor-aktor tadi. Misalnya bagaimana pemerintah mengajak PPID agar seluruh media massa, baik elektronik maupun media massa cetak, untuk secara masif dan sistematis mensosialisasikan COVID-19 ini kepada masyarakat. Kemudian perannya langkah yang kedua adalah internalisasi budaya perilaku hidup baru di era new normal ini. Bagaimana misalnya masyarakat hidup bersih, bagaimana masyarakat menjaga keselamatan diri dan keselamatan orang lain, tidak egois dan seterusnya, dan bagaimana misalnya masyarakat memiliki budaya antri dengan tetap menjaga jarak secara disiplin. Saya kira budaya hidup baru ini merupakan pelajaran berharga yang diberikan oleh COVID terhadap perilaku manusia sehari-hari. Dan yang terakhir yang harus dilakukan kemudian setelah sosialisasi, internalisasi budaya, barulah pemerintah melakukan tindakan tegas bagi pelanggar secara hierarkis, tentu melalui satu yang tidak tegas. Pertama adalah perusahaan yang melanggar, kemudian baru organisasi yang melanggar, dan terakhir baru tindakan kepada individu yang melanggar aturan-aturan atau protokol-protokol COVID itu. Jadi penindakan terhadap individu itu adalah bagian akhir. Saya sepakat bahwa pemerintah harus tegas, tetapi catatannya langkah-langkah tadi yang harus diperhatikan. Jadi tidak langsung mengambil tindakan ke individunya. Saya kira itu pandangan saya tentang penanganan COVID-19 di Nusa Tenggara Barat. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.